Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. Cause with you Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 11. Kelompok kami mendapat materi mengenai akuntansi pajak atas akuisisi atau margar. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai motif dan tujuan margar. Pengertian margar, margar atau yang bisa disebut sebagai koalisi merupakan suatu penggabungan atau peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadikan satu perusahaan dengan nama perusahaan tersebut menjadi satu, bisa memakai kembali nama satu perusahaan ataupun juga nama perusahaan baru. Syarat untuk kedua perusahaan yang melakukan proses margar ini paling tidak memiliki 50% saham dari masing-masing perusahaan, dan sisanya bisa dimiliki oleh investor masing-masing di luar perusahaan. Motif margar atau akuisisi terdapat empat motif, yaitu pertama motif ekonomi, motif non-ekonomi, motif sinergi, dan motif disverifikasi. Yang pertama, motif ekonomi itu memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, motif non-ekonomi, akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi seperti prestise atau ambisi. Yang ketiga, motif sinergi adalah alasan utama perusahaan melakukan margar atau akuisisi dalam menciptakan sinergi. Yang keempat, motif disverifikasi adalah strategi perkembangan bisnis yang dapat dilakukan melalui merger atau akuisisi. Yang berikut mengenai tujuan akuisisi atau merger. Yang pertama, mengambil sinergi perusahaan. Akuisisi dilakukan untuk meningkatkan keuntungan atau nilai tambah perusahaan yang ikut dalam proses akuisisi, baik akuisitor maupun yang diakuisisi. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Selain menambah sinergi perusahaan akuisisi, juga dilakukan karena suatu perusahaan ingin memperluas pangsa pasarnya. Yang ketiga, melindungi pasar. Ada kalanya akuisisi dilakukan karena ingin mengamankan pasar dari pesaing. Yang keempat, mengakuisisi produk tertentu. Salah satu cara pengembangan bisnis perusahaan dapat dilakukan dengan menghasilkan produk baru, sehingga dimargar atau digabungkan dua perusahaan. Terima kasih. Penilaian aktiva. Revaluasi atau penilaian aktiva tetap merupakan hal yang umum dilakukan oleh perusahaan. Revaluasi biasanya dilakukan apabila nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Hal itu dapat disebabkan oleh kenaikan aktiva tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lainnya. Revaluasi aktiva tetap ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak badan karena akan berpengaruh pada nilai aset mereka, pelaporan akuntansi, serta laporan yang berhubungan dengan pajak. Terkait hal ini, pemerintah telah mengatur aspek perpajakan atas revaluasi aktiva tetap ini. Yang pertama, menetapkan ketentuan revaluasi aktiva. Yang kedua, aktiva yang dapat direvaluasi. Yang ketiga, metode revaluasi. Dan yang keempat, ketentuan lainnya. Berikutnya, penilaian kewajiban. DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang. Contohnya yang pertama, nilai tercatat beban yang masih harus dibayar 100. Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP-nya adalah 0. Yang kedua, nilai tercatat pendapatan bunga diterima di muka 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPP-nya adalah 0. Dan yang ketiga, nilai tercatat beban masih harus dibayar. Untuk tujuan fiskal biaya tersebut dikurangkan.
DPP-nya adalah 100. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pilihan saham. Di sini yang pertama, pilihan saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dan waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka pilihan saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Di sini rumusnya PO sama dengan DP per KP. PO adalah nilai saham preferen, DP adalah dividen saham preferen, dan KP adalah tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Di sini ada satu contoh soal, PT LIS mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 2.000 per lembar saham tiap tahun. Di sini tingkat return yang diinginkan investor adalah 15%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Jadi jawabnya PO sama DP per KP ialah 2.000 per 0,15 sama dengan 13.333 rupiah. Yang kedua adalah pilihan saham biasa. Dividen diskon model merupakan perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Di sini rumusnya sebenarnya ialah PO sama dengan dividen 1 per 1 plus R pangkat 1 plus dividen 2 per 1 plus R pangkat 2 plus dividen H plus PH per 1 plus R pangkat H. Jadi ada satu contoh diramalkan bahwa PT LIS akan membayar dividen sebesar $4, $4,5 dan $5 untuk 3 tahun yang akan datang. Pada tahun ketiga, kalian mengantisipasi menjual saham dengan harga pasar sebesar $100. Berapakah harga saham apabila diketahui 15% expense return? Jadi jawabnya di sini sesuai rumus. Yang pertama dividen 1 ialah tahun pertama 4 sama dengan 4 per 1 plus 0,15 pangkat 1 plus 4,5 per 1 plus 0,15 pangkat 2 plus 5 plus 100 per 1 plus 15 pangkat 3. PO sama dengan 3,48 plus 3,40 plus 69,4. Jadi PO sama dengan $75,92. Keuntungan pilihan saham merupakan objek PPA, yaitu kelebihan harga jual di atas perolehannya. Apabila penjualan saham dilakukan tidak melalui pasar modal, maka keuntungan dari penjualan tersebut harus diakui sebagai penghasilan dari penjualan dikenakan PPA. Yang pertama, untuk saham pendiri tarif 0,5% bersifat final, dan yang kedua untuk bukan saham pendiri tarif 1% bersifat final. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perolahan penghasilan tersebut tidak dapat mengurangi pendapatan dividen. Dan yang terakhir ini adalah metode pencatatan saham. Di sini terdapat 3 metode. Yang pertama cost method, equity method kepemilikan saham 20% dan equity method kepemilikan saham 50%. Di sini pada transaksi pembelian saham itu jurnalnya sama dari antara 3 metode, sedangkan perbedaannya saat pengumuman laba. Di sini metode cost method itu tidak di jurnal, sedangkan pada equity method 20% dan 50% itu di jurnal. Dan berikutnya perbedaan terdapat pada saat pembagian dividen. Di sini pada cost method itu dan kepemilikan saham 20% di jurnal, kas dan PPA diberi muka pada debit dan pendapatan dividen itu di kredit. Tapi sedangkan pada equity method kepemilikan saham 50% itu jurnalnya cuma kas dan pendapatan dividen. Sekian dari presentasi materi kami. Terima kasih.